Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk hidup sehari lagi pada hari ini. Saat ini kami datang dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menyiapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami agar dapat menerima setiap pesan yang Engkau ingin sampaikan. Kuatkan iman kami dan beri kami hikmat untuk memahami setiap kata yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup kami, membawa perubahan dan pertumbuhan dalam diri kami, serta semakin mendekatkan kami pada kehendak-Mu. Kami serahkan waktu teduh ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita terambil di dalam Perjanjian Lama Mazmur 40, ayatnya yang kedua dan ketiga. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Menantikan Tuhan dengan sabar. Mazmur ini merupakan ungkapan pengalaman iman pemazmur Daud. Mazmur ini diawali dengan pujian dan diakhiri dengan seruan. Hal ini menunjukkan bahwa pemazmur sedang mengalami masalah yang serius. Itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-18. Di sana pemazmur berkata, "Aku ini sengsara dan miskin." Yang menggambarkan suatu kondisi dalam kesulitan, menderita, sengsara, dan tidak sanggup untuk membebaskan diri dari keterpurukan. Masalah hidup yang datang bertubi-tubi. Masalahnya banyak, itu dapat kita lihat dari ungkapan tidak terbilang banyaknya. Dalam keadaan demikian, pemazmur berkata, "Aku menanti-nantikan pertolongan Tuhan." Pemazmur menantikan pertolongan Tuhan yang telah mengubah hidupnya pada masa lampau. Menantikan bukan perkara mudah. Menanti sesuatu hal yang membosankan. Menanti sesuatu yang sulit, tetapi layak untuk ditunggu. Menanti membuktikan kesabaran, ketekunan, kesetiaan. Kita menyadari bahwa untuk mendapatkan yang terbaik, tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat seperti yang kita harapkan. Kita harus menantikan waktu Tuhan, dan percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Menanti pertolongan Tuhan bisa jadi merupakan momen yang sulit dan menguji kesabaran kita. Dengan memperhatikan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, kita dipenuhi sukacita dan semangat. Kagum akan keajaiban karya Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang memampukan kita untuk tetap setia, menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, dan tidak tergoda untuk berpaling dari Tuhan. Masalah yang besar tidak melebihi kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang setia dan berharap kepadanya. Daud percaya bahwa Allah yang membalikkan keadaannya pada masa lampau akan mengubah keadaannya sekarang maupun pada masa yang akan datang.
Di satu sisi pemazmur Daud menderita sengsara. Di sisi lain, ia memegang teguh kepercayaannya. Ia adalah orang yang tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Ia melakukan apa yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah yang mampu menolong kita. Allah yang mampu melepaskan kita, meluputkan kita dari banyaknya masalah hidup. Mazmur ini tidak hanya relevan untuk perenungan bagi kita pribadi, tetapi juga untuk persekutuan. Kiranya Allah dengan kuasa-Nya mengubah keadaan kita dan keluarga kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang, namun yang pasti Allah memerdekakan kita dari dosa dan melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup sekarang dan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.